mereka mencampur adukan identitas keguruan dengan kreator konten, seperti yang saya katakan tadi, di situ kita perlu berpikir dengan tegas, Anda sebagai guru apa sebagai kreator konten? Biar kita publik menagihnya jelas. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau guru, tanggung jawabnya ke murid. Tapi kalau kreator konten ya bebas gitu. Itu sebagai fenomena demokrasi saja. Anda ngonten apapun, audiens nggak paham ya bodo amat. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Makanya sekarang kabar-kabar baik ini. Habis-habis nukang seharian. Kalau minggu ini saya jadi tukang kayu. Mau niru presiden. Oh iya, presiden. Ini dicuekin ini moderatornya, kasihan. Iya, moderatornya. Yuk, moderatornya yang mana ini? Gimana kabarnya Bapak-bapak, sehat? Sehat ini. Saya mulai isunya mungkin diangkat dari isu sosial yang sekarang sedang ramai dibicarakan tentang ada namanya tuh Pak Agus di Jambi. Dia adalah seorang guru, dikeroyok oleh siswanya. Pemicunya tuh gara-gara Agus, seorang gurunya itu menampar karena ya perlakuan siswanya yang berkata kasar. Tapi isu ini sekarang sedang menjadi polemik dan juga kasusnya masih berlanjut. Mungkin bisa dari siapa dulu? Boleh? Iya, Pak Gembul dulu, nggak apa-apa lah. Ayo Pak Ahdian. Oh, saya dulu. Iya, monggo. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara masalah yang pendek, bicara masalah yang sederhana, maka kita mulai dari sebuah asumsi bahwa keributan yang terjadi antara guru dengan siswa ini hanya dipicu oleh guru yang melakukan atau yang mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi itu konteksnya adalah pemicu. Pemicu itu dalam historiografi bisa disebutnya itu ada disebutnya itu adalah penyebab khusus. Nah, penyebab khusus itu biasanya hanya terkait dengan masalah-masalah sepele, masalah kecil, tetapi dia memicu sesuatu yang sudah besar sebelumnya. Jadi misalkan Perang Dunia ke-1, pemicunya adalah kematian Franz Ferdinand. Nah, kematian Franz Ferdinand itu hanya pemicu, jadi seandainya tidak ada kejadian itu, perang itu pasti akan terjadi. Karena eskalasi dan polarisasi kekuatan sudah terjadi sebelumnya. Nah, jadi yang terjadi di sekolah yang dimaksud itu, guru dan siswa-siswa yang dimaksud itu pasti konfliknya itu udah terjadi selama berbulan-bulan sebelumnya. Itu pasti. Makanya ketika ada satu letupan kecil itu akhirnya terjadi keributan dan bapak gurunya bawa celurit gitu. Nah, tapi balik lagi dalam pikiran ini asumsi bisa kita sajikan itu adalah mungkin siswa berani ngeroyok kompakan kayak gitu, dan nggak mungkin si gurunya juga berani petantang-petantang bawa arit seperti itu tanpa persengketaan yang terjadi berlarut-larut di waktu yang sebelumnya, begitu. Jadi dalam satu sisi kita jangan dulu menghakimi, jangan dulu apa-apa, karena kita belum tahu apa yang secara mendalam terjadi. Kita nunggu pengadilannya, kita nunggu berita-berita berikutnya, kita nunggu update berikutnya. Itu jawaban yang ringkasnya. Jawaban yang ribetnya itu adalah karena Indonesia itu ada dalam masa transisi pendidikan. Dulu guru itu dianggap sebagai sumber dari pengetahuan, sumber dari kesadaran, dan pemilik otoritas atas kebenaran. Dulu tuh begitu, dan karena itu maka guru itu benar-benar memiliki kekuasaan penuh di sekolah. Nah, kemudian ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang memodernisasi status dan peran guru, di mana guru sekarang itu dianggap sebagai hanya katalisator saja, dianggap sebagai fasilitator saja, dan dianggap sebagai orang yang merangsang kritis dan skeptis siswa-siswa, dan karena itu guru menjadi profesi. Nah, dulu banget guru itu adalah puncak hierarki dalam tradisi kuno, dalam masa-masa klasik di Indonesia. Guru tuh bahkan lebih tinggi derajatnya daripada raja. Raja ketemu guru tuh sungkem di zaman dulu tuh. Dan di zaman dulu misalkan Ken Arok, kenapa Ken Arok bisa mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat? Karena raja sebelumnya, Raja Kadiri yang sebelumnya itu konflik sama guru-guru.
Dan karena konflik sama guru-guru, maka raja yang lain didukung oleh rakyat untuk menggulingkan Raja Kertajaya yang lalim itu gitu. Nah, jadi di masa lampau guru tuh punya otoritas penuh. Secara spiritual, secara sosial, dia tuh yang paling kuat. Tetapi seiring berjalannya waktu, guru memiliki ya terdegradasi statusnya, perannya. Dulu benar-benar pemegang otoritas kebenaran, sekarang guru tuh dibayar. Guru tuh dibayar sama pemerintah, guru tuh dibayar sama siswa. Jadi dengan pola pikir masyarakat yang sekarang berubah ke sana, bukan kita yang menghendaki, tapi masyarakat dan pemerintah kita yang menghendaki agar guru tuh memiliki profesi, dan karena itu dia tuh dibayar, dia tuh harus memiliki kompetensi tertentu agar dibayar gitu. Dan dibayarnya adalah sama siswa dan sama pemerintah, maka sekarang guru tuh tidak sedihormati seperti zaman dulu lagi. Guru tuh banyak orang-orang yang sekarang termasuk Menteri Keuangan yang dulu tuh itu mengatakan bahwa guru tuh dibayar, dan karena itu dia tuh harus memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yaitu mencerdaskan siswa dengan kurikulum tertentu dan sebagainya. Jadi guru dalam hal ini adalah profesi, dalam hal ini adalah buruh, dalam hal ini adalah aparat sipil atau aparatur negara atau aparatur rakyat. Transisi ini, perubahan dari guru yang memiliki superioritas atas, bahkan superioritas ilahiyah gitu, berubah menjadi guru sebagai profesi. Nah, ini tuh pada akhirnya membuat rakyat belum bisa beradaptasi. Jadi sekarang banyak komplain-komplain, protes-protes terhadap gurunya siswa dikit aja, itu diviralkan. Saya punya kawan tuh, ya guru nyentil, dihukum 2 tahun, dihukumnya 2 tahun gitu, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya, kenapa seperti ini ya? Kegamangan kita, kegalauan kita atas apa yang terjadi. Dan guru-guru juga sekarang, banyak guru-guru yang dulu tuh benar-benar bangga statusnya dan perannya sebagai guru karena punya otoritas ilahiyah itu, ya, sedangkan sekarang banyak guru-guru yang berpikir saya kesini untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan ini sejumlah penghasilan. Dan iya, saya dalam hal ini tidak menghakimi siapapun dan tidak memihak pada siapapun. Saya hanya menjelaskan secara sosial, masyarakat Indonesia sekarang itu adalah masyarakat yang gamang terhadap status baru yang dimiliki oleh guru. Begitu pengantar dari saya. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan masalah celurit tadi, sudah dikonfirmasi sih oleh Pak Agusnya sendiri terkait Pak gurunya itu, dia membawa celurit itu karena itu sekolah itu ini basisnya emang pertanian. Jadi dan dia juga membela diri emang SMK pertanian, ya ternyata sekolahnya itu dengan cara kekerasan seperti itu mungkin elok nggak? Mungkin sebelum ke Pak Alfian ya, mungkin Pak pertanyaannya itu dari saya. Elok tidaknya guru tuh punya kompetensi, punya kewajiban, keahlian yang harus dia penuhi. Salah satunya itu adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu adalah dia akan menggunakan arit sebagai guru di SMK Pertanian untuk menebang pohon, ya, bukan untuk diacungkan kepada siswa yang bawa kamera. Nah, jadi dalam hal ini kompetensinya memang diragukan. Saya pikir ini terlepas benar atau salahnya, ya, terlepas benar salahnya, tapi mengacungkan celurit sebenarnya ada pidana khusus dalam hal ini. Tapi balik lagi, sebenarnya sekolah itu sudah punya mekanisme, sudah punya obrolan. Jadi daripada ini viral lebih jauh lagi dan justru akan destruktif terhadap sistem pendidikan kita, mendingan serahkan kepada sekolah yang dimaksud, dan kemudian evaluasinya diserahkan kepada dinas dan kementerian terkait, begitu. Kalau soal elok nggak elok, jelas iya, jelas tidak elok. Bahkan seandainya beliau ini benar pun mengacung-acungkan dan mententeng arit, celurit di kawanan siswa, itu saya pikir adalah kurang baik gitu.
kalau misalkan mau dibandingkan, kemarin dulu tuh ada guru yang digebuk sama siswa, tapi dia nahan diri dan kemudian mengatakan, saya tidak melawan karena takut diviralkan. Nah, ini impact-nya tuh jauh lebih kuat dan dukungan terhadap guru tuh jauh lebih besar. Dan ini adalah sindiran pada masyarakat yang sedikit-sedikit viralkan, sedikit-sedikit viralkan gitu kan, ada guru yang seperti itu. Nah, saya pikir Bapak yang mengacungkan itu seharusnya punya sikap untuk menahan diri yang lebih besar. Toh dalam video ketika dia mengacungkan dan mententeng celurit itu, dia dalam kondisi sedang tidak dikeroyok, sedang sudah jauh, tapi dia tiba-tiba nyamperin lagi bawa arit gitu. Nah, dalam hal ini makanya saya katakan tadi, ini pasti adalah akumulasi permusuhan antara guru dan siswa, dan saran dari ketua OSIS untuk memindahkan guru itu, saya pikir itu adalah yang terbaik. Sekali lagi bukan soal gurunya itu benar atau salah, tetapi kalau sudah permusuhannya itu begitu panjangnya, sudah intens, sudah sampai ancam-ancaman, bahkan keroyokan main fisik, ini keroyokan main fisik, maka seandainya pun ini diselesaikan di jalur kekeluargaan, oke, damai gitu, seandainya seperti itu, suasana kelas sudah sangat-sangat tidak kondusif, suasana sekolah sudah benar-benar tidak kondusif. Jadi saya yakin sih ada ada mekanisme di sekolah yang dimaksud itu untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan saya harap sih ini tidak dikumandangkan lebih jauh lagi gitu. Kita berbicara hanya untuk dalam konteks solusi, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Jangan sampai kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan yang melibatkan konflik antara siswa dengan guru yang itu destruktif dan sama sekali tidak menunjukkan solusi tetapi menunjukkan keresahan-keresahan, itu sebaiknya kita batasi demi kebaikan bersama. Menurut saya sih begitu. Pak Alfian Bahri boleh memaparkan tentang current issue yang terjadi. Oke, terima kasih. Suara saya sebelumnya masuk aman ini ya? Aman, Pak. Oke, baik. Terima kasih Jelas. Ya, terima kasih Pak Gembul dan moderator dan lain sebagainya atas undangan atau ajakan untuk berdiskusi sederhana ini. Walaupun cuma berempat, saya yakin ini cukup intim nanti hasil dari refleksi kita masing-masing. Terkait soal yang viral itu, memang itu pertama kali saya lihat itu dikirimi teman, dan memang saya langsung lempar ke guru teman saya itu yang SMK juga. Jawabannya sederhana, teman saya itu anak SMK bro gitu. Jadi ada kayak semacam jawaban yang mengarah pada budaya gitu, yang memang kalau kita rujuk mengapa hal itu bisa sampai viral, itu ya hanya karena konsekuensi dari adanya masyarakat terbuka seperti hari ini. Kalau kita lihat secara garis lurus ke belakang gitu, budaya-budaya semacam itu sebenarnya ada gitu. Bahkan saya yang lulusan STM mesin, saya juga ketawa sebenarnya lihat video itu begitu tahu headline-nya anak-anak SMK gitu. Karena memang karakterisasi anak-anak SMK itu di dalam konteks kebudayaan pedagogik atau iklim belajar siswa di Indonesia ya budaya-budaya keras gitu. Budaya-budaya bergerombol, karena memang mereka itu terkadang ruang lingkup sosialisasi sehari-harinya itu ada di jalanan, ada bersama tukang-tukang, ada bersama geng-geng gitu. Jadi budaya itu yang membentuk mengapa hal demikian itu bisa terjadi, yang tidak mungkin rasanya itu tumbuh subur di lingkungan SMA gitu. Itu kacamata dari teman saya yang ngajar di SMK, dan saya sendiri yang pernah jadi STM itu. Bahkan saya itu kalau mau mengingat-ingat dulu ya ada aja teman saya itu yang memang pengen nawur guru, itu ada dulu itu. Karena kan satu kelas itu ada guru yang memang resek gitu, jelaskannya gak jelas, guru-guru teknik itu gak jelas, omongannya juga ngelantur, pokok banyak persoalan si guru itu di dalam kelas. Dan teman saya itu yang selalu jadi sasaran dalam tanda kutip bullying nonverbal gitu oleh si guru, itu sudah mau menghimpun massa atau siswa-siswa yang segeng motornya atau yang biasa bareng di kantin
untuk nyanggrong di tulang gitu. Tapi untungnya dalil waktu itu saya masih ingat kok, wong satu kelompok kan gitu sama-sama saya, walaupun bukan saya gitu, pasti kan ada sliver-sliveran gitu. Untungnya dalil waktu itu gagal terjadi. Itu saya ingat betul, gurunya tua. Ada satu anak itu yang langsung tobat atau gimana gitu, sadar ya. Kasihan bro, udah tua bro, masa ya kita apa itu tabur sebegini banyaknya orang. Itu apa itu teguran malaikat mungkin waktu itu. Saya masih ingat karena memang saya bergerombol di situ. Jadi memang budaya-budaya ini yang harus kita cermati kalau memang pengen masuk ke ranah solusi itu tadi. Kurang lebih seperti yang Pak Gembul katakan tadi, solusinya ya itu tadi, sebaik-baiknya ya memang harus dipindah, itu saya sepakat. Tapi ada hal yang mengakar yaitu tadi, bahwa budaya di STM atau SMK yang khususnya full laki-laki itu memang beda pedagogiknya, pendekatannya berbeda dan lain sebagainya beda gitu. Bahkan kalau pengen lebih tajam, saya itu pernah untuk apa itu sayembara terbuka, itu guru terbaik Indonesia di konten-konten yang dapat penghargaan, suruh coba ngajar di STM itu yang full laki-laki mesin gitu. Saya mau belajar gitu. Karena beda pedagogiknya, brother. Itu yang harus dipahami. Karena bayangkan saja, kita pernah sekolah lah setidaknya ya, kita pakai parameter itu aja ya, pakai data-data itu aja. Bayangkan kumpulan teman-teman kita yang laki-laki itu, yang kita tahu walaupun ya enggak semuanya, itu kan anak laki-laki kalau di sekolah itu kan dalam tanda kutip gitu kan ya, itu kan ekstrim itu. Bayangkan ketika mereka dikumpulkan jadi satu kelas selama beberapa tahun itu gurunya nggak emosi aja udah bagus itu. Dan pedagogik itu yang rasanya hilang dalam kultur apa itu sekolah SMK kita gitu, karena ya memang beda gitu. Itu harus disediakan kurikulum khusus untuk ngajar anak STM di Indonesia. Itu sih. Kalau masalah mengapa sampai di tower itu, saya sepakat tadi ada akumulasi, karena saya sendiri juga guru, saya paham betul senakal-nakalnya anak itu dalam temuan saya selama mengajar. Kalau si anak itu ada problem dengan guru, si siswa itu biasanya atau teman siswanya itu nggak mungkin bela gitu. Tapi kalau sampai ada siswa lain berani bela, itu perlu diselidiki lebih lanjut. Itu kasusnya apa gitu ya, gitu. Kayak umpamanya ada anak merokok, ada anak apa atau apa gitu nakal ya, itu ditegur guru, nggak mungkin ada yang bela siswanya, gitu. Nggak mungkin ada yang bela temennya, itu nggak mungkin ada yang bela itu. Sejauh saya menangani kasus-kasus lo ya. Tapi ketika hampir banyak siswa membela si siswa itu untuk melawan si guru, nah ini yang perlu dipertanyakan asal usul persoalannya seperti apa, perlu didudukkan gitu, dicari tahu. Kan yang tersebar di medsos selama ini masih saya rasa belum seimbang. Terakhir itu pernyataan siswanya juga mulai viral juga, itu kan yang waktu pertama viral yang di headline itu pernyataan si guru saja gitu. Tapi belakangan ini sudah mulai pernyataan viral itu bahwa gurunya juga katanya minta dipanggil Prince gitu. Pangeran minta dipanggil Prince. Katanya juga gurunya juga nonjok duluan, makanya sampai ada pengeroyokan gitu. Itu yang harus didudukkan secara berimbang di sini. Saya rasa ya itu tadi. Pada akhirnya kalau memang sudah seperti ini, yang jalan terbaik di solusi, saya sepakat dengan Pak Gembel ya harus dipindah saja, karena pedagogik semacam itu sudah nggak mungkin tercapai. Guru masuk kelas lagi itu sudah canggung nggak karu-karuan itu. Si anak juga saya rasa juga sudah bodoh amat nanti pada akhirnya. Jadi jalan terbaik terserah itu nanti siapa yang salah siapa yang benar. Ya harus ada apa itu permutasian atau pengondisian yang lebih ajik gitu. Saya rasa itu. Untuk pembahasan yang kedua itu ada tentang masalah tadi ya yang mengenai ironisnya dalam hal pendidikan kita. Ada juga tentang kebijakan dari pemerintah itu mengenai SPPG. Mengenai SPPG ini SPPG itu singkatan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi di era Prabowo saat ini tuh ada 3 singkatan yang sangat viral, mungkin akhir-akhir ini sering terdengar di telinga kita. Itu ada SPPG, ada MBG, dan juga ada BGN. Yang tadi SPPG itu mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan MBG itu makan bergizi gratis, dan BGN itu Badan Gizi Nasional. Yang sedang viral-viral ini, SPPG itu diangkat jadi P3K. Jadi setara ASN dengan jangka kontrak gitulah.
ini jadi polemik di para netizen. Polemiknya itu karena dengan mudahnya gitu, pemerintah ini mudah bisa mengangkat SPPG menjadi ASN, sedangkan guru yang bukan mungkin lagi ya, emang guru itu kasih makan intelektual gitu, kasih makan otak gitu, tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin banyak guru honorer di luar sana mungkin yang kesejahteraannya masih belum terangkat, tapi SPPG itu dengan cepatnya gitu bisa menjadi ASN. Gimana tanggapannya nih untuk kedua bapak-bapak? Mungkin siapa dulu yang mau menanggapi? Ya, saya dulu aja lah ya. Pak Guru dulu. Ya, gantian aja. Kan boleh gantian. Ya, jadi Pak Alfian. Gantian ya. Ya, MBG itu ya, itu konten saya 3 itu rame, itu hampir mau menyentuh 1 juta tayang itu bahas apa itu MBG ini. Bahkan gini, perlu didudukkan pertama gitu, bahwa MBG itu kan sebenarnya, kita MBG-nya dulu ini ya, MBG itu kan sebenarnya tujuannya ya baik, semua pendidikan itu tujuannya aja baik pasti itu, tapi kita nggak pernah mengkoreksi turunan dari tujuan itu. Kayak kita bilang itu gizi, padahal gizi apa yang diberikan kan itu nggak pernah kita bahas secara menyeluruh. Apa yang diharapkan dari gizi dari udang misal, apa yang diharapkan gizi dari kacang polong dan lain sebagainya kan nggak pernah terakumulasi. Bahkan sekalipun terakumulasi, katakanlah MBG itu dapat gizi sekian gitu, kita perlu bertanya ulang, di kantin mereka emang makan apa? Kan itu sama saja 50-50, bahkan ya nggak 50-50, di luar gerbang nanti si anak makan apa juga, kan gitu pada akhirnya. Kalau diakumulasi secara global, apakah benar pada akhirnya si anak itu dapat gizi atau enggak, kan begitu. Jadi ini yang harus didudukkan sebenarnya, tujuannya memang memberi gizi atau hanya sekedar ngasih makan ala Jumat berkah hanya saja ini tiap hari gitu, atau bagaimana? Kan itu yang nggak pernah kita breakdown. Yang terlalu di breakdown kan tujuannya baik dan tidak terlalu kontras. Tapi kalau memang pengen tujuan yang baik itu ya harus di breakdown sebenarnya dan menyeluruh gitu. Jangan-jangan di kantin juga masih ada junk food berkeliaran gitu, anak istirahat makan, setelah makan masuk dapat MBG ya sama aja gitu. Ada juga es yang hampir ya kita ketahui lah, es sasetan gitu, ini kan pasti dijual di kantin itu. Jadi MBG pada akhirnya kalkulasinya seperti apa, kan itu nggak pernah kita breakdown. Ketika itu tidak pernah kita breakdown, saya jadi bertanya juga, terus fungsi apa itu ahli gizi seperti apa, kan begitu nanti korelasinya. Kalau hanya sekedar kasih makan aja sesuai dana budget ya nggak perlu ahli gizi gitu, kita carikan aja makanan umum ya selesai. Toh juga yang disuguhkan itu juga varian-varian umum juga yang selama ini kita lihat. Bahkan susu yang dibagikan itu kan susu yang sebenarnya juga nggak rekomendasi untuk anak-anak, 1%-nya saja susu, sisanya kan gula sama perasa kan gitu. Ini yang harus didudukan kalau kita bicara tentang gizi nasional, karena orientasinya seakan-akan memberi gizi gitu, padahal ya enggak kan gitu. Itu yang harus didudukan kalau soal MBG-nya. Lalu soal SPPG yang pegawainya jadi P3K itu sebenarnya kalau saya baca memang miris, karena selain MBG ini ngambil dana pendidikan gitu kan, yang jadi soal itu mengapa kita guru-guru honorer atau pegawai pendidikan itu yang merasa selama ini tidak terlalu diayomi dengan jelas melalui regulasi dan ketegasan, tiba-tiba ada program baru yang mengambil dana pendidikan yang sama-sama kita tahu ratusan triliun itu dalam setahun, bahkan sehari bisa 2,1 triliun itu uangnya kalau nggak salah itu nanti. Itu mengapa kok bisa dengan mudahnya diberikan ke orang-orang di luar pendidikan, padahal di dalam pendidikan sendiri masih kacau balau orang-orangnya. Kan ini pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh pemerintah kalau memang pengen serius ini untuk membenahi pendidikan gitu ya, tidak bermain gimmick atau hanya sekedar memenuhi janji politik soal gizi nasional itu tadi. Ini yang harus dipahami bahwa MBG bagaimanapun itu ngambil dana pendidikan. Ini loh yang bikin kita itu jengkelnya setengah mati, berlipat-lipat gitu. Karena di dalam internalisasi keguruan sendiri, pendidikan sendiri aja masih pontang-panting gitu, nggak terurus, bahkan ya terseok-seok, tereksploitasi. Kok bisa-bisanya ada orang baru ngambil dana pendidikan begitu banyak dan jauh lebih realistis gajinya ketimbang guru kan. Kan ini yang
pakai logika dasar saja sebenarnya nggak ketemu ini. Tapi mengapa kok masih bisa dipaksakan? Ini yang harus dijawab oleh jajaran Prabowo Gibran dalam sosialisasi atau implementasi janji-janji politiknya. Kalau ngambil dana lainnya, bagi saya sendiri sih ya bodo amat gitu ya. Tapi kalau ngambil dana pendidikan ini yang rasanya tidak bisa dimaafkan, karena selain kekeliruan berpikir, ada persoalan sistemik yang kayak dilompati gitu terang-terangan gitu. Bayangkan aja, pegawai ompreng itu nggak mungkin dibayar 300.000, 400.000, walaupun disebut relawan gitu ya, nggak mungkin rasanya. Pasti itu di atas jutaan gitu. Tapi mengapa guru yang ada di dalam yang juga bagian membagikan, kan pasti gurunya yang bagikan itu, bagikan makanannya itu, ngitungnya anak satu persatu, bahkan siswanya kan sampai ribuan. Itu mengapa gajinya kok dibanding yang lainnya kok gitu amat gitu, 300, 400 gitu. Kan ini yang perlu jadi refleksi bersama. Apakah memang benar-benar pendidikan itu orientasi pertama atau bagaimana, atau hanya sekedar ya penting ada aja lah pendidikan gitu. Saya rasa itu untuk pembukanya. Silakan ditambah Pak Gembul aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya harus bismillah lagi terkait dengan hal ini karena saya ingin menyampaikan Pak Prabowo Subianto dalam hal ini melakukan kejahatan terhadap rakyat Indonesia karena MBG. Jadi sebenarnya MBG itu tidak bisa dikatakan sebagai program kerja, tetapi ini adalah saya agak sulit untuk mencari kalimat yang tetap sopan dalam hal ini. Cuman maksudnya adalah seperti inilah. Untuk bikin sebuah program besar-besaran terhadap 280 juta rakyat Indonesia yang meliputi 5 juta kilometer persegi dan kemudian melibatkan 330 triliun rupiah untuk setiap tahunnya adalah aneh ketika MBG ini bahkan tidak ada staf atau tenaga ahlinya, tidak ada tenaga pakar gizinya, dan tidak ada perencanaan sebelumnya. Kalau kita mau bikin yang namanya MBG dalam skala nasional sebesar ini, kita setidaknya butuh penelitian 2 tahun. Kemudian kita butuh persiapan untuk infrastrukturnya, suprastrukturnya. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk ini gitu. Kan Pak Prabowo suka banding-bandingkan dengan Cina, banding-bandingkan dengan Amerika, dengan India dan sebagainya. Ya di tempat sana itu, di sana itu MBG itu dipikirkan dulu, diproses dulu, direncanakan dulu, melibatkan pakar-pakar pendidikan dan sebagainya baru jalan. Ini bayangkan Pak Prabowo Subianto baru kampanye beberapa bulan, pas jadi langsung tiba-tiba MBG itu jadi. Di Indonesia ada 30.000 ahli gizi, gak ada yang kepake. Saya ngobrol dengan beberapa kali ahli gizi, gak ada yang setuju, dan itulah yang menyebabkan MBG itu sekarang gak dipegang sama ahli-ahli gizi. MBG itu diserahkan kepada orang-orang lingkar-lingkar terdalam Pak Prabowo Subianto. Makanya cek aja 10 yang memegang amanah MBG, coba cek satu-satu profilnya, itu nggak ada yang pakar gizi. Jadi dalam hal ini tuh untuk apa MBG itu? Ya untuk ngacangin kita aja sebenarnya dalam hal ini, agar ya orang-orang dekat dengan Pak Prabowo Subianto itu mendapatkan jatah lah atau yang semacam itu. Saya mohon patahan ini. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bahwa kok yang MBG itu statusnya bisa menjadi lebih jelas stafnya, sedangkan guru banyak yang tidak jelas. Bahkan sampai sekarang saya guru ilegal, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, coba misalkan begini, kita ambil bahwa orang yang bekerja di makan gratis itu dari pemerintah, itu mereka tuh dapat UMR dan sebagainya, seperti sedangkan misalkan Pak Alfian Bahri siang-siangnya juga harus mencari nafkah di bidang yang lain gitu, dan itu adalah profesi yang lumrah dari guru-guru. Saya menemukan bahwa guru-guru sejawat dengan saya hampir semuanya itu pasti memiliki profesi lain selain jadi guru. Hampir pasti seperti itu gitu. Setidaknya di rumahnya beternak lah, atau setidaknya di rumahnya itu punya rental PS lah, atau apalah. Pokoknya kebanyakan guru-guru di Indonesia itu pasti punya profesi lain gitu. Karena memang tidak memadai, dan ketika kita sempat diiming-imingi oleh APBN untuk pendidikan itu 20%, belum itu tercapai, tiba-tiba langsung dikenyot untuk MBG. MBG itu
destruktif sekali terhadap pendidikan itu. Saya ketemu sama banyak kampus-kampus di Indonesia yang menjalankan pembelajaran terpaksa online sebagian. Kemudian ya banyaklah ribet banget. Kenapa ini efisiensi? Kenapa efisiensi? Ya karena MBG gitu. Kemudian kemarin ada yang bupati di beberapa daerah di Indonesia terpaksa naikin pajak. Pajak bumi dan bangunan gitu. Kenapa harus naikin pajak? Ya karena setoran dari pusatnya sedikit. Kenapa jadi sedikit? Kenapa dipotong? Karena efisiensi. Kenapa harus efisiensi? MBG gitu. Jadi semuanya itu latarnya itu adalah MBG gitu. Nah, terkait dengan kenapa kalau guru-guru itu susah untuk mendapatkan status yang jelas, sedangkan MBG itu tiba-tiba mendapatkan? Penjelasan sederhananya adalah kurang lebih begini. Dunia pendidikan Indonesia itu adalah dunia yang anggarannya besar sekali, anggaran pendidikan di Indonesia itu besar sekali, tapi keterikatan dengan politiknya relatif kecil. Relatif kecil, berbeda dengan misalkan Menteri Keuangan gitu dan sebagainya. Nah, karena Kementerian Pendidikan itu relatif kecil, sorotan dan kaitannya dengan politik, maka segala penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan itu juga jarang dipublikasikan. Coba misalkan gini, Pak Purbayang nyeletuk sedikit doang, itu media-media langsung memberitakan. Coba Menteri Pendidikan ngomong nyeletuk aja, nggak kedengeran sama orang. Jadi walaupun anggaran Kementerian Pendidikan itu besar, tetapi perhatian pemerintah dan rakyat terhadap dunia pendidikan itu relatif tidak besar, tidak menarik gitu. Karena nggak ada konfliknya, nggak ada keributannya, korupsinya juga ya biasa-biasa aja dan sebagainya. Nah karena itulah maka ketika presiden misalkan bikin kebijakan yang paling blunder sekalipun, kalau dia di dunia pendidikan itu relatif bisa terus jalan karena kritiknya dan ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan itu tidak besar gitu. Sedangkan kalau misalkan kita berhubungan dengan kementerian-kementerian yang lebih dikenal orang, maka menterinya salah ngomong bisa jadi keributan besar. Kalau di dunia pendidikan enggak gitu. Nah, kenapa pemerintah kita khususnya di era Pak Prabowo Subianto itu tidak memperhatikan pendidikan adalah seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya mohon maaf dengan segala hormat saya ingin katakan bahwa Pak Prabowo Subianto ini lebih banyak sebagai seorang politikus dibanding seorang negarawan. Dan karena itu kebijakan dengan kepentingan rakyat dan berhubungan dengan kepentingan negara itu biasanya tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan keinginannya untuk menstabilkan pemerintahannya. Jadi bagaimana cara untuk menstabilkan pemerintahannya? Ya bagi-bagi kue itu misalkan diberikan kepada MBG dan sebagainya, tetapi untuk pendidikan yang jauh lebih penting itu kurang. Makanya MBG, saya bisa berdebat lah dalam hal ini, tapi yang jelas MBG itu adalah salah satu bencana yang menguras anggaran pendidikan kita dan membuat pendidikan kita, penyelenggaraan pendidikan kita itu ketar-ketir. Ada ketidakadilan yang besar di sana. Saya ingin mengucapkan bela sungkawa dalam hal ini dan ingin memberikan dukungan yang penuh terhadap guru-guru di seluruh Indonesia yang seharusnya mereka mendapatkan perhatian yang lebih baik, pelatihan yang lebih baik, dan gaji yang lebih baik. Jangan sampai kebijakan baru yang sama sekali tidak memiliki uji kelayakan sebelumnya, tiba-tiba personalnya, tim-timnya justru mendapatkan tunjangan dan gaji yang lebih baik daripada guru. Seperti pada bagian ini, saya ingin komplain lebih keras terhadap Pak Prabowo Subianto. Cuman saya tidak memiliki kata-kata yang cukup sopan kalau diucapkan terkait dengan masalah ini. Oke, baik Pak, terima kasih. Dari statement Pak Alfian dan Pak Guru, yang terkesan bahwa pemerintah itu emang lebih fokus kepada MBG dibanding pada pendidikannya. Apakah ini menunjukkan bahwa pemerintah itu emang tidak lebih serius kepada pendidikannya? Apakah ini kedepannya dari Pak Alfian juga, dari Pak Guru juga, apakah kedepannya optimis bahwa Indonesia pendidikannya akan lebih baik lagi
dengan isu sekarang dan kompleksitas problemnya seperti saat ini. Nah, siapa nih? Iya, siapa? Siapa, Mbak? Mau jawab, tanyakan ke Dari siapa? dari Pak Alfian tadi. Pak Alfian dulu. Oke. Kalau Pak Guru juga. Ya, kalau Oke. optimis ya optimis saja gitu. Kalau optimis kan segala variabel itu dianggap baik ya, optimis saja. Itu saya kurang suka ke arah sana. Tapi saya lebih suka ke realistis saja gitu, biar kita mempertimbangkan variabel-variabel hari ini untuk kita pikirkan bersama apakah mungkin memang 2045 itu kita mencapai generasi emas seperti wacana yang sering rame dibicarakan gitu. Kalau saya sendiri ya nggak mau terlibat pesimis atau optimis atau apa yang lainnya, saya masih sangat berat untuk mengatakan bahwa akan baik-baik saja sampai 2045. Bahkan 2030 kalau memang masih bagus ya itu lebih baik lah gitu ya. Itu aja sih, saya nggak mau terlibat optimis atau pesimis gitu. Dari variabel yang saya baca sih ya agak berat aja gitu. Oke, lanjut aja Pak Gembul. Ya, memang ini pertanyaannya agak unik, pesimis atau optimis. Perhitungan sebenarnya optimis pesimis itu ada perhitungan emosional. Yang dipertanyakan itu adalah perhitungan perhitungan angka-angka gitu, perhitungan. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan perhitungan ya sebenarnya kita tidak memiliki presiden yang peduli pada pendidikan. Fokus dari Pak Prabowo Subianto diantaranya adalah pada stabilitas politik, kemudian kepada ideologi negara, pertahanan dan keamanan, begitu yang saya lihat sejauh ini, dan program-program kerjanya juga sepertinya ke arah sana. Sedangkan pendidikan saya tidak tahu ditaruh di mana. Bahkan ketika Pak Prabowo langsung membagi kementerian itu jadi 3 biji dan dipecah-pecah gitu, dan itu sebenarnya mempersulit. Ini tugas yang sangat berat untuk Kementerian Pendidikan, Pak Mukti yang sekarang itu, tetapi ya harus kita support. Tapi pada intinya adalah bukan soal pesimis dan optimis, betul seperti Pak Alfian, tapi secara kalkulatif dalam perhitungan kasar kita tidak memiliki harapan yang baik dalam beberapa tahun terkait dengan pendidikan. Pendidikan kita tuh sebenarnya jeblok banget, jeblok. Ada 3 masalah dalam pendidikan kita. Yang pertama itu adalah guru-guru kita masih belum mendapatkan perhatian yang memadai, kemudian kurikulum kita masih ketinggalan zaman, dan budaya pembelajaran kita itu masih feodal. Nah, dari 3 itu tuh tidak ada satupun yang sempat disentuh oleh Pak Prabowo Subianto sejauh yang saya amati sekarang. Jadi kalau misalkan ada yang mau melihat 1 dari 3 itu saja yang coba dipantau, mungkin itu menjadi tambahan buat saya, tapi sampai sejauh ini Pak Prabowo Subianto nampaknya tidak memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak kita dan untuk guru-guru kita. Untuk ini tema terakhir ya, bahas tentang mungkin guru yang menjadikan muridnya sebagai konten. Nah, ini mungkin dari Pak Alfian, gimana? Oh ya, terima kasih. Memang ini yang saya tunggu, karena dibanding tema sebelumnya tadi itu MBG sama pengeroyokan siswa, itu sebenarnya tema-tema yang umum lah ya gitu ya. Bahkan ya memang klis banget, sebelum-sebelumnya juga ada narasi-narasi seperti itu. Kalau yang murid sebagai talent content ini, itu dapat dikatakan fenomena yang saya berani klaim ini, bahwa itu adalah fenomena yang benar-benar baru dalam wajah pendidikan dan keguruan di Indonesia. Karena apa? Karena memang dari medianya sendiri itu ya memang baru, belum pernah ada di pendidikan keguruan Indonesia, yaitu fenomena media sosial. Itu kan memang tergolong baru dalam pergulatan pendidikan dan keguruan di Indonesia, termasuk nanti fenomena-fenomena yang menyertainya. Atas dasar itulah, ini saya mau sedikit ngomong panjang ya, karena memang ini concern saya, bahkan saya meneliti langsung sejak fenomena pertama ini muncul. Saya itu harapannya dulu itu waktu COVID kalau nggak salah, rame-ramenya fenomena guru konten kreator itu pemain utamanya dalam hal ini. Itu muncul untuk menanggulangi pembelajaran jarak jauh itu. Jadi guru bikin konten dan lain sebagainya gitulah tentang pembelajaran. Idealnya seperti itu. Waktu itu narasinya seperti itu.
Dan banyak guru yang memang masih muda, yang nggak kaku dengan kamera, good looking dapat, itu menarik atensi media sosial waktu itu. Dan itu booming, rame, bener-bener rame. Bahkan untuk mencapai beberapa ribu followers itu cepet banget. Karena pasarnya ada, permintaan ada, marketnya ada waktu itu. Jadi ini hal yang benar-benar kayak pecah waktu itu, waktu COVID 2020-an. Sebelum COVID sudah mulai ada bibit, tapi pecahnya itu waktu COVID. Karena marketnya terbentuk banget waktu itu. Pecah, mulai banyak guru ngonten waktu itu. Saya, waktu itu memang pengen sebenarnya langsung punya ide, wah ini bagus ini guru-guru muda ini. Kok kayaknya, nggak buta dengan digitalisasi gitu ya. Saya ngonten juga waktu itu. Pengen apa? Ya sederhananya pengen gabung ke mereka gitu untuk membuat suatu gerakan yang digital gitu. Ya gampangnya no viral no justice gitu kan, membuat suatu gerakan baru dalam lingkup digitalisasi, tapi fokusnya ke persoalan pendidikan dan keguruan. Harapannya waktu itu saya seperti itu, melihat anak-anak muda ini kan, wong masih muda, masa ya tingkahnya kayak senior-seniornya dulu yang mantuk-mantuk, yang manggut-manggut gitu. Harapan saya seperti itu, hipotesis saya. Makanya saya ngonten juga, karena saya juga melihat ada pasar di situ. Kebetulan saya juga guru bahasa Indonesia yang memang menguasai lah setidaknya keterampilan berbahasa, script writing atau rating dan lain sebagainya, itu bikin konten itu saya menguasai. Dan itu memang terbukti. Saya 3 bulan itu hampir 70.000 audiens itu pengikut lah di TikTok, di Instagram. Di TikTok malah lebih cepat itu, nggak sampai 2 bulan itu tinggi banget itu. Setelah itu, ini yang jadi persoalan. Secara tujuan tentu bagus di sini. Fenomena guru konten kreator itu bagus karena memindahkan ruang kelas ke digital dengan harapan audiensnya lebih besar, lebih majemuk dan lebih inklusif gitu. Biar juga menginspirasi. Secara tujuan bagus gitu. Bahkan mereka juga secara skill juga mumpuni gitu. Tapi persoalannya di sini, Pak Gembul dan teman-teman nanti ini barangkali ada yang lihat. Waktu itu yang bikin saya jengkel. Waktu satu narasi, ini kan saya sudah satu narasi. Waktu itu yang bikin saya jengkel, saat hari guru kalau nggak salah itu persisnya, pemerintah dalam tanda kutip mengakuisisi pergerakan ini. Mengakuisisi dalam artian mengundang mereka ini guru konten ke Jakarta. Di situ bukan berarti saya cemas atau iri nggak diundang, tapi ketika saya lihat konsekuensi logisnya, mereka ini berubah fungsi. Awalnya jadi guru yang berbagi praktek baik soal implementasi pembelajaran di kelas, pedagogik dan lain sebagainya di ranah digital, berubah fungsi menjadi agen siar. Jadi waktu itu ini diundang ke Jakarta, pulang, mereka itu, saya nggak mau nyebut buzzer karena bagaimanapun mereka guru kan. Kalau buzzer itu kan identitasnya anonim dan lain sebagainya, kita nggak tahu juga itu dipakai siapa, dibayar siapa atau apa. Saya sebut aja lebih halus, tapi ya sama aja dengan buzzer tanda kutip gitu ya. Agen siar. Jadi ada pergeseran orientasi pada akhirnya gitu. Guru yang pada dasarnya itu harus mengajar di kelas berubah menjadi kreator konten yang menjadikan muridnya talent kontennya. Entah itu dalam pembelajaran, entah itu dalam kebijakan, entah itu komedi, entah itu apapun, udah jadi partner kontennya gitu. Kan ini eksploitasi digital sebenarnya gitu. Itu yang saya kritik habis-habisan. Terlebih lagi saya itu lebih lantang ketika tahu mereka ini jadi agen siar. Waktu itu di era Merdeka Belajar itu mereka gampang pakai kaos Merdeka Belajar itu kaosnya ngonten depan kamera, mempromosikan kebijakan gitu, terang-terangan itu. Makanya saya nggak mau sebut mereka buzzer, sebut aja agen siar karena legal ini, agen siar pemerintah pada akhirnya mereka. Ini yang saya kritik habis-habisan. Di dalamnya padahal ada murid, di dalamnya padahal ada ruang sekolah, di dalamnya padahal ada identitas keguruan. Itu jelas melanggar etik gak karuan itu kalau kita breakdown. Karena dia mencampur adukkan antara identitas keguruan dan identitas personal gitu. Itu nggak bisa digabungkan. Identitas guru sama kreator konten itu nggak bisa digabungkan. Karena tanggung jawabnya jelas-jelas berbeda secara teoritis. Guru tanggung jawabnya jelas ke murid, yang ditagih itu bagaimana muridnya, itu tanggung jawab guru di situ. Tapi kreator konten kan nggak bisa ditanggung jawab ke audiensnya, ke followersnya nggak bisa. Dia ngonten gitu, pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran sejarah, ngonten umpamanya kreator konten. Ya udah bebas aja, masalah orang paham nggak paham ya bodo amat.
Karena memang orientasinya kreator konten gitu. Nggak ada tanggung jawab feedback yang langsung linier gitu. Tapi kan guru nggak bisa begitu. Guru setelah sudah menjelaskan, mengatakan atau menerangkan sesuatu pedagogik, dituntut tetap muridnya bisa apa enggak, sejauh mana muridnya paham, kan begitu. Ketika dua identitas ini digabungkan, ya rancu. Apalagi jelas terang-terangan itu di dalam konten-kontennya terkadang pakai ruang kelas, pakai name tag keguruan, ada NIM-nya, pakai kaos korpri dan lain sebagainya. Ini rancu. Pada akhirnya dia itu berdiri di sana sebagai apa? Jawaban yang paling realistis yaitu untuk membranding keguruannya saja. Padahal kita juga nggak tahu itu muridnya benar-benar paham sama yang dijelaskan apa enggak, ya nggak bodo amat kan gitu. Nggak ada yang tahu. Di sini murid benar-benar diubah dari suatu subjek yang aktif sebagai properti yang dimanfaatkan guru untuk konten gitu. Aku yakin Pak Gembol yang sudah kemana-mana dalam bisnis perkontenan ini, ketika Pak Gembol masuk dalam frame konten, aku yakin ada kalkulasi ekonominya di situ. Aku yakin sedikit banyak lah, entah itu apa atau apa, ada kalkulasi ekonominya di situ. Tapi dalam pendidikan, hal ini tidak pernah dibahas. Padahal guru dan murid itu sama-sama jadi talent konten di situ. Entah itu muridnya jadi figurannya, atau muridnya jadi apanya. Yang jelas muridnya setiap hari dijadikan teman untuk bikin konten gitu. Followersnya naik, followersnya rame. Ya rame karena marketnya pendidikan itu nggak ada habis-habisnya. Itu persoalan lapisan berikutnya. Lapisan berikutnya ini yang bikin saya benar-benar murka sebenarnya. Pada akhirnya si guru jual-jual produk digitalnya. Kan ini secara langsung muridnya ini dijadikan sebuah talent konten untuk insight kalkulasi algoritma pada produk digital si guru. Kan ini memperkerjakan murid secara langsung dalam ranah digital gitu. Ini panjang sebenarnya kalau saya uraikan. Tapi persoalannya di situ. Ada pergeseran makna dari murid sebagai subjek aktif yang tanggung jawabnya ke guru menjadi subjek atau objek yang pasif, semisal properti digital gitu. Yang bisa diperjualbelikan dengan gampang di dalam pertarungan algoritma. Ini yang saya kritik habis-habisan dalam fenomena guru konten kreator ini gitu. Dan itu banyak, nggak susah kita menemukan itu hari ini gitu. Makanya itu di buku saya, sampai saya buatkan buku itu agar kita itu melek dalam persoalan yang paling benar-benar baru ini. Dalam buku saya Andai Aku Menteri Pendidikan, saya ulas habis-habisan itu fenomena ini. Ini bahaya sebab karena apa? Karena kalau fenomena ini tidak segera dihentikan atau tidak ada regulasi yang memperjelas batas-batasnya, pendidikan akan dibanjiri oleh fakta-fakta settingan, fakta-fakta manipulasi, fakta-fakta pengkondisian, fakta-fakta yang memang disetting agar terlihat bagus pembelajarannya. Padahal ya itu tadi, kita nggak ada yang tahu muridnya di kelas itu benar-benar bagus atau enggak gitu. Makanya pertanyaan yang saya ajukan paling tajam pada komunitas guru konten kreator ini, Anda sebagai guru kok kelihatannya luar biasa ya pedagogiknya. Pertanyaannya, murid Anda katrol apa enggak nilainya? Kan gitu. Kan akan lucu sebenarnya ketika kita atraktif sebagai guru, pakai seragam guru di depan layar itu menjelaskan panjang lebar luar biasa, memakai identitas guru. Tapi muridnya di akhir rapot kita katrol. Berarti ada indikasi Anda memanipulasi pembelajaran itu hanya untuk terlihat menjual di depan layar gitu. Dan pada akhirnya Anda jual produk-produk digital di link afiliasi atau link apalah gitu. Kan ini eksploitasi baru ini, belum pernah ada sebrutal ini keguruan di Indonesia itu. Jadi bayangkan aja pendidikan yang sudah semerawut ini ditutupi citranya sama jargon-jargon konten kreator pendidikan hari ini. Sekali lagi saya tidak mempersalahkan mereka untuk jadi kreator konten, bodoh amat saya mau jadi kreator konten atau apa, bodoh amat. Tapi ketika mereka mencampur adukan identitas keguruan dengan kreator konten, seperti yang saya katakan tadi, di situ kita perlu berpikir dengan tegas, Anda sebagai guru apa sebagai kreator konten? Biar kita publik menagihnya jelas. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau guru tanggung jawabnya ke murid. Tapi kalau kreator konten ya bebas gitu. Itu sebagai fenomena demokrasi saja. Anda ngonten apapun, audiens nggak paham ya bodo amat. Audiens bertengkar ya bodo amat. Audiens mispersepsi ya bodo amat kan gitu. Tapi sebagai guru, Anda tidak bisa diperlakukan seperti itu gitu. Apalagi sampai muridnya jadi talent konten. Dan yang lebih parah sekarang yang paling rame itu, kalaupun tidak mengeksploitasi siswa itu tadi,
mereka ngontennya jadi agen siar. Kayak umpamanya ada program apa ini? Program ini yang terbaru itu program yang flat panel itu. Nah, guru-guru konten kreator ini mengkontenkan cara mengoperasikan flat panel ini. Bayangkan. Jadi secara tidak langsung disebut buzzer ya enggak cocok. Disebut aja agen siar. Dan itu memang dipelihara sama pemerintah, diundang ke Jakarta beberapa kali. Sampai sekarang itu setiap kota itu ada kaderisasinya, dibentuk guru GKK Jawa Timur, katakanlah guru GKK Kalimantan atau apa itu, sampai ke IKN ada kaderisasinya di situ. Ya saya menangkap itu ya wajar-wajar saja. Karena apa? Karena memang pemerintah butuh untuk membranding dirinya atau membranding pendidikan dan keguruan ini di level yang baik gitu. Di konten ya tentu semua nggak ada yang menampilkan keburukan gitu. Wong namanya juga personal branding kan begitu. Ini yang menjadi lipatan-lipatan masalah yang perlu kita dudukkan, karena ini memang belum pernah ada sebelumnya dalam keguruan Indonesia dan pendidikan. Ini bahaya sebenarnya. Ini yang harus kita diskusikan bersama. Dan yang bikin ini terakhir sebelum nanti ke Pak Gembul bisa ditanggapi, saya sejak tahu mereka ini sudah terafiliasi langsung sama pemerintah, saya tuh sampai ngomong ke 82 organisasi profesi waktu itu di Surabaya itu, saya langsung pegang cepet-cepetan waktu itu bahas kode etik gitu. Saya ngomong kok di depan organisasi profesi, ini harus segera diselesaikan, ini fenomena terbaru gitu. Selang beberapa itu, saya itu diblok sana sini sama akun-akun konten kreator itu, guru-guru kreator konten itu. Saya DM, saya aja omong, nggak ada yang mau bahas gitu. Ya itu tadi, ini yang membuat saya jengkel di ubun-ubun, bukan jengkel dalam arti negatif ya. Yang bikin saya jengkel ya itu dari masih muda, punya potensial untuk membangun suara pendidikan yang lebih jernih, kok milih menjadi agensi pemerintah kan gitu. Jadi sebenarnya kalau menjawab pertanyaan di bab 2 tadi soal masa depan pendidikan dan keguruan Indonesia, ya saya sangat-sangat menyentuh pesimis, karena guru termudanya pun tingkahnya itu pada akhirnya sama seperti senior-seniornya dulu itu, yang gampang untuk tunduk, yang gampang untuk tidak mengungkapkan kebenaran kelas, yang gampang untuk tidak mengucapkan persoalan-persoalan, lebih manggut-manggut, lebih diam saja. Guru mudanya hari ini seperti itu lewat fenomena guru konten, padahal mereka berpotensi untuk berbeda dengan sebelumnya, tapi mereka nggak ambil itu. Jadi dapat dibayangkan lipatan masalah ini gitu. Saya rasa itu sebagai pembuka atau pengantar. Silakan ditanggapi aja Pak Gembul. Ini bukan pengantar, ini kontennya. Jadi luapan emosi dari Pak Alfian kerasa sekali. Dan pada beberapa bagian itu sangat relevan buat saya, makanya saya sejak awal tuh memisah antara kehidupan pribadi dan kehidupan di dunia nyata saya dengan kehidupan di dunia maya. Jadi saya kan tidak pakai ini dan tidak pakai ini, jadi ini samaran. Jadi hanya untuk menegaskan bahwa ketika saya di dalam kelas, ketika saya mengajar, itu sepenuhnya berbeda dengan ketika saya nge-YouTube gitu. Karena memang saya khawatir dengan apa yang akan Kang Alfian barusan sampaikan. Jadi memang ada konflik kepentingan antara sebagai guru yang harus profesional di kelas dengan seorang konten kreator yang memiliki tujuan pribadi dan tujuan ideologis yang relatif berbeda dan khawatir bertabrakan gitu. Makanya di awal-awal saya ngonten tuh ini juga menjadi bahan perhatian saya, termasuk agar termasuk agar saya tidak membawa-bawa masalah YouTube ke kelas dan begitu sebaliknya. Walaupun ada hal-hal yang tercampur, tapi tercampurnya itu benar-benar tersembunyi gitu. Jadi misalkan keresahan dari siswa saya bisa dikontenin, bisa, tapi siswanya saya tidak pernah bawa ke kelas. Tidak pernah saya bawa ke depan kamera. Nah, ya karena kekhawatiran yang persis seperti yang Kang Alfian sampaikan. Nah, tapi kalau saya harus menanggapi masalah yang seperti ini, saya akan sampaikan begini, gap antara guru dan siswa dalam memahami IT dan dunia digital itu tinggi sekali. Jadi guru di Indonesia, angka paling optimistik untuk menyebut kemampuan mereka dalam IT dan digitalisasi itu gak tembus 40%. Kurang dari setengahnya guru di Indonesia tuh yang ngerti IT. Itu pun dalam peninjauan yang paling optimis gitu. Kalau misalkan kita lihat UKG dan sebagainya, itu bahkan jauh lebih rendah lagi. Sedangkan siswa itu hampir 100% mereka itu melek
terhadap IT, terhadap perkembangan digital dan sebagainya. Nah, karena itu maka di dalam kelas itu ada banyak sekali kebingungan-kebingungan di mana guru yang biasanya berpatokan kepada buku standar, buku paket, buku cetak, buku LKS semacam itu, kemudian dihadapkan pada pertanyaan siswa yang zaman sekarang tuh gini, Bu, tapi saya baca di Google yang artikelnya ini, itu buku itu tuh salah gitu. Nah, si guru tuh sebenarnya menjadi sangat menderita ketika berhadapan dengan pertanyaan yang semacam ini, otoritasnya dipertanyakan, kemudian fakta bahwa dia tidak bisa mengakses sumber pengetahuan semudah siswa-siswa kita. Jadi siswa-siswa kita itu sebenarnya mendapatkan akses informasi 3 kali lipat lebih deras daripada yang didapati oleh guru Indonesia secara rata. Begitu. Jadi kalau misalkan guru-guru kita yang teladan, yang bagus, setiap mau bikin pertemuan di kelas, dia harus persiapan. Nah, persiapannya itu biasanya baca buku, baca silabus, kemudian lihat-lihat artikel-artikel gitu dan sebagainya. Nah, siswa itu justru sudah menjadi makanan keseharian di antara mereka. Dan anggaplah kalau guru itu satu orang di depan kelas 30 siswa misalkan atau 40 siswa, 40 siswa itu sudah mengakses informasi yang begitu banyaknya. Pertanyaan-pertanyaan mereka tuh melimpah, perspektif mereka tuh melimpah. Nah, dihadapkan pada guru yang untuk membuka naskah dalam IT pun itu paling banter 40%. Nah, ini menciptakan kesenjangan yang fatal dan luar biasa, dan pada akhirnya kita mengenal guru-guru sekarang itu tidak dihargai, dianggapnya kolot, ketinggalan zaman. Jadi siswa-siswa sekarang itu banyak berbisik. Makanya hampir dipastikan kalau dalam satu kelas ada grup WA antara guru dengan siswa misalkan, dengan wali kelasnya, maka siswa akan bikin grup di dalam grup untuk ngejekin guru itu kadang-kadang di situ tuh. Nah, salah satunya kenapa? Salah satunya adalah karena kesenjangan yang sangat luar biasa antara pemegang handphone sejak bayi dengan orang yang baru mengetahui teknologi ini dari belakangan-belakangan ini gitu. Nah, guru yang akhirnya kekurangan pemahaman dan pengetahuan dalam hal IT itu pada akhirnya didorong oleh pemerintah gimana caranya sih supaya guru-guru itu pun melek IT, dan akhirnya seperti yang dikatakan Pak Alfian tadi, ada yang diundang ke berbagai acara pemerintah dan sebagainya, dan saya juga kenal mereka. Dan saya kurang lebih tahu juga siapa yang Pak Bahri maksud tadi itu gitu, karena saya juga beberapa kali bertemu dengan guru-guru yang semacam itu. Ya, dan memang mereka pada akhirnya juga dapat insentif atau dapat penghargaan atau apa dan sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya upaya pemerintah untuk mengajak guru-guru itu lebih aktif di media dan lebih aktif di IT justru malah ya apa ya, benturan kepentingan juga gitu, benturan kepentingan dalam hal guru-guru yang awalnya itu diajak untuk lebih melek terhadap teknologi, sekarang guru-guru yang dimaksud dieksploitasi oleh kepentingan-kepentingan teknologi. Nah, seperti yang dijelaskan. Nah, kebingungan inilah, tapi saya pengen kembali ke pernyataan saya di awal itu dimulainya dari gap, dan karena itu ada tuntutan kurikulum tertentu untuk membuat guru-guru itu termotivasi dan terinspirasi untuk ngonten. Biar apa? Biar awalnya itu adalah untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan antara siswa dengan gurunya gitu. Nah, satu hal berikutnya yang ingin saya perhatikan di sini, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah pada akhirnya kita tuh sadar bahwa dalam dunia IT kita tuh sekedar konsumen, bukan produsen. Anak-anak kita, siswa-siswa kita itu adalah pemegang rekor dunia sebagai siswa paling banyak memegang handphone untuk hiburan. Kita tuh paling tinggi di seluruh dunia. Jadi ada di kisaran hampir 7 jam per hari. Anak-anak kita tuh nonton yang seperti itu. Nah, sedangkan membuat kontennya itu jauh lebih sedikit. Walaupun sekarang ada 17-18 juta orang yang menjadi konten kreator, tapi kontribusi anak-anak kita terhadap perkembangan internet itu jauh lebih sedikit daripada
status mereka sebagai konsumen begitu. Nah, guru diharapkan awalnya tuh diharapkan agar membawa siswa-siswa ke dunia digital. Awalnya ya, diharapkan agar kita tuh tidak terlalu menjadi konsumen di dunia ini. Sayangnya, guru-gurunya tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, tidak mendapatkan kejelasan status dalam hal ini, tidak diajarkan tentang cybergogi itu seharusnya seperti apa, dan hal yang semacam itu, maka daripada guru ini memotivasi siswa untuk menjadi produsen dalam perkembangan teknologi digital dan IT, justru mereka terjebak untuk mengeksploitasi siswa dalam bidang-bidang yang mereka harapkan. Nah, ini masalah yang paling pentingnya saya pikir adalah seperti itu. Nah, makanya saran saya buat pemerintah dan teman-teman, kita mulailah dari sekarang itu membiasakan cybergogi, tapi cybergogi itu bukan dari siswanya, tapi dari gurunya. Ini hal yang sering saya sampaikan dalam dunia pendidikan. Gini, anak-anak di zaman sekarang itu mengakses pacaran melalui online, prostitusi melalui online, pencabulan melalui online, kemudian mereka bisa mengakses perjudian juga online, mereka cari duit bisa di online, mereka bisa mengekspresikan kenakalannya, kebaikannya, karya-karyanya itu juga di online. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa guru tidak muncul juga di situ? Kenapa guru alih-alih menjadi orang yang merdeka akademik dan merdeka dalam berpikir, justru malah menjadikan siswa itu sebagai konten, justru malah menjadikan siswa itu sebagai cara untuk dieksploitasi. Nah, ini poinnya itu. Jadi saya sih berharap agar kesenjangan antara guru dan siswa dalam mengakses teknologi informasi itu diselesaikan, dan diselesaikannya adalah dengan memberikan perhatian kepada guru yang lebih baik dalam hal cybergogi, alih-alih memaksa mereka dan memanfaatkan mereka untuk jadi konten kreator yang kompetensinya tidak bisa diukur. Begitu tanggapan saya. Pak, untuk Pak Alfian mungkin ada tambahannya? Oh ya, masih kalau ada waktu. secara keseluruhan ya sepakat lah, ada benang merah yang perlu kita kedepankan. Ya itu tadi, ini masalah urgent yang perlu digarisbawahi soal guru konten kreator ini memang harus dipisah. Itu solusi dari saya, harus benar-benar dipisah dia sebagai guru atau sebagai kreator konten gitu. Karena ini penting seperti yang saya jelaskan tadi. Sebab kalau enggak ya akan rancu terus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, segera untuk membatasi ruang lingkup dalam ruang kelas gitu. Ada kode etik yang perlu dikedepankan. Kalau nggak salah itu lagi viral ini, rame juga, ya itu tadi soal flat panel yang bagikan sama Abdul Mukti itu. Kalau dulu Nadim itu Chromebook, sekarang itu ada flat panel, itu cek aja itu di konten-konten kan, hanya sekedar menunjukkan oh ini flat panelnya itu berfungsi, itu ada pembelajaran yang menggunakan flat panel di konten kan gitu, dan itu rame dan dapat apresiasi. Terkadang berapa gilanya terkadang fenomena kayak gini. Ya itu tadi disebut buzzer, ya kasihan juga bagaimanapun guru gitu, jelas identitasnya sebut paling enak aja agen siar gitu. Jadi kayak semacam tangan kanan pemerintah untuk membranding pendidikan gitu. Makanya ketika dia pakai identitas guru, saya jadi tanya, emang muridnya benar-benar paham apa enggak itu kan begitu. Ya lu merasa menagih itu karena di sana ada identitas guru gitu. Kecuali dia sebagai talent yang dibayar pemerintah itu, atau bintang iklan yang dibayar pemerintah, ya saya nggak tagih gitu. Ya saya anggapnya oh ya itu promosi, sales kebijakan saja. Tapi ketika memang benar-benar dia menggunakan identitas guru, seragam guru di luar kelas, di dalam kelas ada siswanya, pertanyaan paling logis itu siswanya bagaimana? Bagaimana bila akhirnya ya dia mengatrol nilai di ending rapotan, betapa kejamnya itu. Di kamera, di branding bagus, ujung-ujungnya nilai dikatrol. Kan ini benar-benar perlu refleksi yang paling dalam sebagai wujud implementasi guru kreator konten ini. Itu yang harus disadari pemerintah. Sekali lagi ini fenomena baru, kita harus sama-sama menggiring ini untuk dibicarakan secara publik luas. Bagaimanapun orang-orang tua itu harus mulai peka bahwa anaknya ini jadi talent gratis gitu. Jadi talent gratisnya si guru, jangan mau gitu.
Wong kita masuk frame satu jepretan di apa itu di produk itu aja ada biaya bintang iklannya. Ini kok bisa-bisanya setiap hari muridnya direkam dengan sukarela setiap hari saya katakan. Bahkan stoknya umpamanya direkam 1 jam gitu. Itu dipotong-potong kayak clipper sudah jadi berapa video itu, berapa banyak algoritma yang sudah didapatkan. Muridnya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, dapat katrolan nilai. Sekali lagi ini betapa kejamnya dunia keguruan hari ini ketika merembet ke dalam konten kreator. Ini fenomena baru. Sekali lagi ini fenomena baru. Belum pernah ada dalam sejarah keguruan Indonesia ada fenomena agensiar secara terang-terangan seperti guru konten kreator ini. Jadi kuharap ada sorot kamera yang lebih luas untuk memperlihatkan hal ini sebelum terlambat gitu. Kalau masalah-masalah pendidikan yang lainnya seperti bab pertama sama bab kedua tadi itu aku yakin sudah dinormalisasi bertahun-tahun sepanjang ini, mulai zaman kemerdekaan, Orde Baru, Reformasi, akhirnya ya semakin semrawut gitu. Dan ini guru konten kreator ini mumpung masih lucu-lucunya ini sebenarnya bisa dicegah gitu. Kuharap kita sama-sama kompak untuk mulai aware atau menaruh harapan yang bagus lah pada dunia perkontenan ini, tapi dengan etika yang bagus. Bagaimanapun anak-anak itu ya subjek hidup, bukan properti yang digunakan untuk konten kan gitu. Apalagi oleh gurunya. Kuharap orang tua, lagi-lagi orang tua itu berhak sebenarnya untuk menagih royalti bila kejem-kejeman ini kepada guru-guru mereka itu. Ini harus ditagih ini. Anak saya jadi bahan konten kok tiap hari. Mana uangnya ini? Apalagi ada link di bio. Pada jual produk digital, kan ini makin gila sebenarnya dunia keguruan ini. Kalau dulu kita itu tingkah untuk seperti itu sembunyi-sembunyi, guru-guru senior itu nggak terpublish gitu. Kita dulu beli RPP itu masih nyelindap, beli RPP itu ya, beli modul beli RPP itu masih nyelindap, cari relasi mana yang jual. Pak. Sekarang itu terang-terangan, gurunya sendiri yang jual, terang-terangan diiklankan, bayangkan itu. Ya ini fenomena-fenomena yang harus kita cermati. Kalau dulu kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi, sekarang itu terang-terangan gitu. Dan itu legal dan difasilitasi oleh pemerintah terkadang. Ini benar-benar fenomena yang serius dalam digitalisasi keguruan di Indonesia. Kalau kita detik ini terlihat luput atau acuh, ya bisa menggelinding, menormalisasi sampai lanjutannya gitu. Bahkan Komdigi sendiri kan secara aturan sudah melarang gitu. Wong kita memotret orang lari saja itu kemarin jadi polemik kan gitu. Ini apalagi dikontenkan, dikomersialkan sebrutal ini. Bahkan terakhir Grok itu kan di X itu kan bisa diperintah dengan mudah, hanya modal foto dan lain sebagainya. Bayangkan jika ada persoalan pedofil yang berkeliaran, yang imajinasinya liar gitu. Lihat, ini anak kok lucu ya. Di screenshot fotonya lalu jadi imajinasi yang lain-lain, kan itu memungkinkan sekali, sangat-sangat terjadi seperti itu. Jadi ini fenomena yang harus segera dicegah. Aku harap melalui platform Pak Gembul ini saya berterima kasih. Semoga bisa lebih aware soal isu ini. Sekali lagi saya berharap semoga bisa lebih banyak yang aware masalah ini. Karena ini ya itu tadi, selain benar-benar baru, daya ledaknya bisa luar biasa kalau tidak segera dicegah. Terima kasih, itu aja sih. Moderatornya, laptopnya mati. Jadi Pak Guru statement terakhir boleh. Ada cerita moderator laptopnya mati. Ya, saya tidak memiliki penjelasan lebih. Saya pikir penjelasan dari Kang Alfian itu sudah sangat mewakili permasalahan kita, dan nampak sekali Pak Alfian itu ada gemas-gemasnya. Untungnya karena beliau adalah guru bahasa Indonesia, maka kegemasan beliau itu bisa disampaikan dengan narasi yang bisa sangat dimengerti, dan kita juga berharap agar orang-orang tuh tahu apa yang menjadi masalah di dunia pendidikan kita. Saking banyaknya masalah di dunia pendidikan kita sampai kita sendiri bingung kita harus mulainya dari mana. Ya, tapi baraya semua, saya mewakili moderator yang katanya laptopnya mati ya sebenarnya. Jadi saya yang di sini adalah pembicara tiba-tiba dipaksa untuk jadi penutup dan menjadi moderator. Pak Alfian, kita pernah bertemu. Iya, Pak Gembul. Terima kasih juga karena pertemuan online ini. Kita benar-benar mengapresiasi perjuangan Pak Alfian, di mana sebagai guru
beliau menyuarakan keresahan-keresahan sebagai guru dan menjadikan permasalahan-permasalahan dari dunia pendidikan ini disebarkan agar orang-orang menjadi sadar, menjadi paham bahwa kita masih punya terlalu banyak PR. Jadi sekali lagi terima kasih, dan buat netizen semuanya, kami berdua undur diri, dan insya Allah kita akan terus melihat, menyimak, dan menyajikan masalah-masalah di dunia pendidikan, dan semoga kita semua bisa menemukan solusinya. Saya pamit, undur diri, dan Pak Alfian juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Yo.